Marissa Manurung di Marimar NG Channel. Terima kasih buat sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan yang belum silahkan subscribe dan jangan lupa klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru saya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Menurut kisahnya, pada zaman dahulu di daerah Tapanuli Utara, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak laki-laki, yang sulung bernama Datu Dalu, sedangkan yang bungsu bernama Sang Maima. Sobat, ayah mereka adalah seorang ahli pengobatan dan jago silat. Sang ayah ingin kedua anaknya itu mewarisi keahliannya yang dimilikinya. Oleh karena itu sobat, ia sangat tekun mengajari mereka cara meramu obat dan bermain silat sejak masa kecil. Hingga akhirnya mereka tumbuh menjadi. Dan pada suatu hari sobat, ayah dan ibu mereka pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan obat-obatan. Akan tetapi, saat hari sudah menjelang sore, sepasang suami istri itu belum juga kembali. Akhirnya sobat, Datu Dalu dan adiknya memutuskan untuk mencari kedua orang tua mereka. Tapi, sesampai di hutan sobat, mereka menemukan kedua orang tua mereka telah tewas diterkam harimau. Dengan sekuat tenaga, kedua abang adik itu memopong orang tua mereka pulang ke rumah. Usai acara penguburan, ketika hendak membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, keduanya baru menyadari bahwa orang tua mereka tidak memiliki harta benda, kecuali sebuah tombak pusaka. Menurut adat yang berlaku di daerah itu, apabila orang tua meninggal, maka tombak pusaka jatuh kepada anak sulung. Sesuai hukum adat tersebut, tombak pusaka itu diberikan kepada Datu Dalu sebagai anak. Dan pada suatu hari sobat, Sang Maima ingin meminjam tombak pusaka itu untuk berburu babi di hutan. Ia pun meminta izin kepada abangnya. Bang, bolehkah aku pinjam tombak pusaka itu? Untuk keperluan apa, adik? Aku ingin berburu babi hutan. Aku bersedia meminjamkan tongkat itu, asalkan kamu sanggup menjaganya, jangan sampai hilang. Baiklah bang, aku akan merawat dan menjaganya dengan baik. Dan setelah itu sobat, berangkatlah Sang Maima ke hutan. Sesampainya di hutan, ia pun melihat seekor babi hutan yang sedang berjalan melintas di depannya. Tanpa berpikir panjang sobat, dilemparkannya lah tombak pusaka itu ke arah binatang itu. Tombak pusaka itu mengenai lambungnya. Sang Maima pun sangat senang karena dikiranya babi hutan itu sudah roboh. Namun, apa yang terjadi sobat? Ternyata babi hutan itu melarikan diri masuk ke dalam semak-semak. Wah, celaka. Tombak itu terbawa lari. Aku harus mengambilnya kembali. Guman Sang Maima dengan perasaan cemas. Ia pun segera mengejar babi hutan itu. Namun sobat, pengejarannya sia-sia. Ia hanya menemukan gagang tongkatnya di semak-semak, sementara mata tombaknya masih melekat pada lambung babi hutan yang melarikan diri itu. Sang Maima pun mulai panik. Waduh, gawat. Abangku pasti akan marah kepadaku jika mengetahui hal ini. Guman Sang Maima. Namun sobat, babi hutan itu sudah melarikan diri masuk ke dalam hutan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan memberitahukan hal itu kepada abangnya. Maaf bang, aku tidak berhasil menjaga tombak pusaka milik abang. Tombak itu terbawa lari oleh babi hutan. Ucap Sang Maima kepada abang. Aku tidak mau tahu itu. Yang jelas kamu harus mengembalikan tongkat itu, apapun caranya. Kata Datu Dalu kepada adiknya dengan nada kesal. Baiklah bang, hari ini juga aku akan mencarinya. Jawab Sang Maima. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat berangkat. Dan saat itu pula, Sang Maima kembali ke hutan
untuk mencari babi hutan itu. Pencariannya kali ini ia lakukan dengan sangat hati-hati. Ia menelusuri jejak kaki babi hutan itu hingga ke tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, sobat, ia menemukan sebuah lubang besar yang mirip seperti gua. Dengan hati-hati, ia menyusuri lubang itu sampai ke dalam. Alangkah terkejutnya Sang Maima, ternyata di dalam lubang itu, ia menemukan sebuah istana yang sangat megah. Wah, indah sekali tempat ini. Kata Sang Maima dengan takjub. Tapi, kira-kira siapa ya pemilik istana ini? Tanya Sang Maima dalam hati. Iya sobat, karena penasarannya, ia pun memberanikan diri masuk lebih dalam lagi. Tak jauh di depannya, terlihat seorang wanita cantik sedang tergeletak merintih kesakitan di atas pembaringannya. Ia kemudian menghampirinya, dan tampaklah sebuah mata tombak menempel di perut wanita itu. Sepertinya, mata tombak itu milik abangku. Ucap Sang Maima dalam hati. Lalu, ia pun menyapa wanita cantik itu. Hai wanita cantik, siapa kamu? Tanya Sang Maima. Aku seorang putri raja yang berkuasa di tempat ini. Kenapa mata tombak itu berada di perutmu? Sebenarnya, babi hutan yang kamu tombak itu adalah jelmaanku. Maafkan aku putri, aku benar-benar tidak tahu dengan hal itu. Tak apalah tuan, semuanya sudah terlanjur. Kini, aku hanya berharap Anda bisa menyembuhkan lukaku. Iya sobat, berkat ilmu pengobatan yang diperoleh dari ayahnya ketika masih hidup, Sang Maima mampu mengobati luka wanita itu dengan mudahnya. Setelah wanita itu sembuh dari sakitnya, ia pun berpamitan untuk mengembalikan mata tombak itu kepada abangnya. Iya sobat, abangnya sangat bahagia karena tombak pusaka kesayangannya telah kembali ke tangannya. Untuk mewujudkan kegembiraan itu, ia pun mengadakan selamatan, yaitu pesta adat secara besar-besaran. Namun sayangnya, ia tidak mengundang adiknya Sang Maima dalam pesta tersebut. Hal itu membuat adiknya merasa tersinggung, sehingga adiknya memutuskan untuk mengadakan pesta sendiri di rumahnya dalam waktu yang bersamaan. Untuk memeriahkan pestanya, ia mengadakan pertunjukan dengan mendatangkan seorang wanita yang dihiasi dengan berbagai bulu burung, sehingga menyerupai seekor burung erengak. Dan pada saat pesta dilangsungkan, banyak orang yang datang untuk melihat pertunjukan itu. Sementara itu, pesta yang dilangsungkan di rumah Datu Dalu sangat sepi oleh pengunjung. Setelah mengetahui adiknya juga melakukan pesta dan sangat ramai pengunjungnya, ia pun bermaksud untuk meminjam pertunjukan itu untuk memikat para tamu agar mau datang ke pestanya. Adikku, bolehkah aku pinjam pertunjukanmu itu? Aku tidak keberatan meminjamkan pertunjukan ini, asalkan abang bisa menjaga wanita burung erengak ini jangan sampai hilang. Baiklah adikku, aku akan menjaganya dengan baik. Dan sobat, setelah pestanya selesai, Sang Maima segera mengantar wanita burung erengak itu ke rumah abangnya, lalu berpamitan pulang. Namun, ia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan menyelinap dan bersembunyi di langit-langit rumah abangnya. Ia bermaksud menemui wanita burung erengak itu secara sembunyi-sembunyi pada saat pesta abangnya selesai. Lalu sobat, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada malam harinya, Sang Maima berhasil menemui wanita itu dan berkata, Hai wanita burung erengak, besok pagi-pagi sekali, kau harus pergi dari sini tanpa sepengetahuan abangku, sehingga ia mengira engkau telah hilang. Baiklah tuan. Dan sobat, keesokan harinya, Datu Dalu sangat terkejut. Wanita burung erengak itu tidak di kamarnya lagi. Ia pun mulai cemas karena tidak berhasil menjaga wanita burung erengak itu. Namun sobat, belum juga ia mencarinya, tiba-tiba adiknya sudah berada di depan rumahnya. Bang, aku ingin menjemput wanita burung erengak itu. Di mana dia?
Ucap Sang Maima pura-pura tidak tahu. Maaf adikku, aku telah lalai. Tidak bisa menjaganya. Tiba-tiba saja dia menghilang dari kamarnya. Jawab Datu Dalu dengan gugup. Abang harus menemukan burung itu. Dik, bagaimana jika aku ganti dengan uang? Namun sobat, Sang Maima tidak bersedia menerima ganti rugi dengan bentuk apapun. Akhirnya, pertengkaran pun terjadi. Keduanya pun saling menyerang satu sama lain dengan jurus yang sama. Sehingga tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Iya sobat, Datu Dalu kemudian mengambil lesung lalu dilemparkan ke arah adiknya. Namun, sang adik berhasil menghindar sehingga lesung itu melayang tinggi dan jatuh di kampung Sang Maima. Tanpa diduga, tempat jatuhnya lesung itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah danau. Oleh masyarakat setempat, danau tersebut diberi nama Danau Silosung. Dan sementara itu sobat, Sang Maima ingin membalas serangan abangnya. Ia pun mengambil piring, lalu dilemparkannya ke arah abangnya. Datu Dalu pun berhasil menghindar dari lemparan adiknya tersebut, sehingga piring itu jatuh di kampung Datu Dalu, yang pada akhirnya berubah menjadi sebuah danau yang disebut sebagai Danau Sipinggan. Sobat, danau ini berlokasi di desa yang berbeda. Danau Silosung berada di desa Silaban, sedangkan Danau Sipinggan berada di desa Pargaulan. Namun, keduanya berada di Humbahas, di Kecamatan Litong Nihuta, Sumatera Utara. Sobat, demikianlah cerita tentang asal mula terjadinya Danau Silosung dan Danau Sipinggan. Apabila ada yang salah dengan isi cerita atau penyampaian cerita, mohon dimaklumi ya sobat. Silahkan berikan kritik dan saran yang membangun, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.